إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Marilah senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah, hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita semua. Mulai nikmat usia, perpanjangan hidup, kesehatan, perlindungan, keselamatan dari segala macam penyakit, virus, wabah, musibah, hingga ma'asyiral muslimin, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diringankannya kaki kita melangkah menghadiri sholat Jumat di awal waktu. Ini nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan nikmat iman ini. Allah Subhanahu wa ta'ala semoga memberikan kita keistiqomahan hingga kelak Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah. Target dan cita-cita kebaikan yang kita miliki dalam hidup ini, kalau itu jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membuat hidup kita senantiasa optimis dan jalan usahanya dimudahkan oleh Allah. Target dan cita-cita kehidupan yang kita miliki, dan kalau itu kita buat dengan jujur di hadapan Allah, akan senantiasa membuat kita optimis dan jalan meraihnya pasti dimudahkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah. Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang ayo kita jadikan bahan renungan di siang yang penuh barokah ini, di mana di hadis ini diceritakan ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kalangan Arab Badui. Sahabat Arab Badui ini setelah masuk Islam kemudian ikut Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Arab Badui ini termasuk sahabat yang rajin senantiasa ikut ketika Rasulullah berangkat ke medan jihad, ketika Rasulullah perang. Mulai perang Badar, perang Uhud dan seterusnya. Sampai dikisahkan di hadis ini suatu saat beliau ikut dalam peperangan dan peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan setelah peperangan itu, ma'asyiral muslimin, ada syariat Allah yang kita kenal bersama yang disebut dengan ghanimah, harta rampasan perang. Maka setelah peperangan Rasulullah membagikan harta rampasan perang ini kepada mereka yang berhak menerima, termasuk diantaranya adalah sahabat Badui tadi itu. Tentu sebagian besar kaum muslimin menerima harta rampasan perang itu, Pak. Ada yang mungkin berupa uang, ada yang berupa emas, ada yang berupa hewan ternak. Mereka senang menerimanya dan ini dihalalkan oleh Allah. Tapi berbeda halnya dengan Arab Badui ini. Ketika dia menerima harta rampasan perang yang menjadi haknya, wajahnya berubah, terlihat tidak senang. Kemudian beliau mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah dibawa harta rampasan perang yang menjadi haknya itu, dia bertanya kepada ya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa ini?" kata beliau. "Apa ini?"
Rasulullah dengan tenang menjawab, itu adalah harta rampasan perang yang menjadi hak panjenengan, silahkan diambil. Apa kata Arab Badui ini? Dengan gayanya sebagai orang pedalaman, ma'asyiral muslimin, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah panjenengan mengira saya ikut perang bersama panjenengan itu, saya menginginkan ini, kata beliau. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah dengan tenang dan dengan senyum bertanya kembali kepada Arab Badui ini, kalau panjenengan boten kerso mendapatkan harta rampasan perang itu, apa yang panjenengan inginkan? Apa kata Arab Badui ini? Ketika membaca lanjutan hadis ini, hati saya bergetar. Kata Arab Badui ini, ya Rasulullah, sungguh tidaklah saya menginginkan satu pun ketika saya berperang berjihad fisabilillah bersama panjenengan, kecuali yang saya inginkan cuma satu saja. Saya ingin, kata beliau, saya ingin ada anak panah menembus leher saya. Hadirin rahimakumullah, beliau menyampaikan keinginannya, beliau menyampaikan harapannya tidak hanya dengan lisan, Pak, tapi diperagakan, didemonstrasikan di hadapan Rasulullah. Beliau menunjuk salah satu bagian lehernya seperti ini. Kata beliau, ada satu anak panah menembus leher saya di tengah medan perang. Dan kemudian ketika anak panah itu menembus leher saya mati di medan perang dalam kondisi syahid. Allah menerima syahid saya dan Allah masukkan saya ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah, menanggapi cita-cita dan harapan Arab Badui ini yang tadi disampaikan dengan begitu serius dan didemonstrasikan di hadapan Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kalimat yang sangat pendek sekali, tapi ayo kita ingat-ingat dan kita jadikan renungan dalam hari-hari kita. Kata Rasulullah, in tasduqillaha yasdukka. Wahai sahabat Arab Badui, jika kamu jujur dengan cita-cita dan impian yang kamu sampaikan tadi, jika keinginanmu, harapanmu, targetmu, cita-citamu yang kamu sampaikan tadi jujur kepada Allah, pasti Allah akan mudahkan jalannya bagimu. Jika keinginanmu yang kamu sampaikan tadi jujur kepada Allah, pasti Allah akan berikan itu kepadamu. Allah akan hilangkan hambatan, rintangan untuk mencapai itu. Allah akan berikan impianmu kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini dilanjutkan oleh Imam An-Nasai dengan menceritakan kelanjutannya. Ketika kemudian di lanjutan hadis ini diceritakan, beberapa saat berikutnya terjadi peperangan lagi. Saat terjadi peperangan lagi itu, setelah selesai peperangan, para sahabat melakukan sweeping, siapa yang terluka, siapa yang mati, dan mereka menemukan salah satu yang syahid di peperangan berikutnya itu adalah si Arab Badui tadi. Dan yang lebih menarik, meninggalnya Arab Badui tadi itu bukan karena disayat pedang, bukan karena dilempari tombak, tapi meninggalnya betul-betul karena ada satu anak panah menembus leher yang beliau tunjukkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi kata Rasulullah, Pak? In tasduqillaha yasdukka. Kalau kamu punya keinginan, kalau kamu punya harapan, kalau kamu punya cita-cita, dan cita-cita itu jujur di hadapan Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan cita-citamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah. Maka mari kemudian kita bertanya pada diri kita masing-masing. Barangkali kita punya banyak target dalam kehidupan ini. Kita punya banyak harapan kebaikan akhirat dalam kehidupan kita ini. Kita ingin sholat tahajud tidak pernah bolong. Kita ingin 1 bulan sekali hatam Al-Quran. Kita ingin setiap hari sholat duha. Kita ingin setiap hari bisa infak subuh. Kita ingin ini, kita ingin itu, dan seterusnya. Kadang target itu sudah kita miliki, target itu sudah kita buat, target itu sudah kita bicarakan dengan keluarga kita. Tapi target itu seringkali boten kelakon, Pak. Target itu seringkali tidak bisa kita laksanakan. Muncullah alasan di kepala kita. Oh, saya tidak bisa baca Quran sampai khatam 1 bulan sekali. Itu karena saya sibuk dengan pekerjaan saya.
Oh, saya tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat duha setiap hari karena memang di kantor sedang padatnya. Banyak alasan yang kita miliki. Hadirin rahimakumullah, boleh jadi kita tidak bisa menyelesaikan target baca Quran hatam sebulan sekali. Itu bukan karena kesibukan kita, boleh jadi karena keinginan kita, target kita boleh jadi belum jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen tahajud setiap hari, tapi rasanya bangun setiap hari, bangun sebelum subuh untuk tahajud berat sekali. Sampai sekarang tahajud kita sulit misalnya. Barangkali bukan karena tidur kita kemalaman, bukan karena kita sering lembur setiap hari, bukan itu alasannya. Barangkali keinginan kita untuk tahajud itu belum kuat di hadapan Allah, belum jujur di hadapan Allah. Hadirin rahimakumullah, kita mungkin pernah mendengar ada tukang becak naik haji. Ada tukang becak naik haji. Ada seorang pemulung berkorban sapi. Tukang becak naik haji, pemulung berkorban sapi. Kalau kita kalkulasi matematis secara keuangan, rasanya kok nggak mungkin, berat. Bahkan mungkin penghasilan sebagian besar dari kita itu lebih besar dari dia, tabungan kita lebih besar dari dia. Tapi kenapa tukang becak itu bisa naik haji lebih dulu, sementara kita belum juga naik haji? Hadirin rahimakumullah, ayo kita introspeksi diri. Mungkin urusan naik haji bukan urusan kalkulasi modal, bukan urusan kalkulasi rupiah dan tabungan, tapi ini adalah urusan siapa yang cita-citanya, harapannya, keinginannya untuk berangkat haji itu paling jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah, saya ingin mengajak diri saya pribadi dan kita semua, hadirin rahimakumullah, bahwa di hari-hari kita, ayo kita bangun kembali target-target kebaikan, rencana-rencana kebaikan, keinginan-keinginan kebaikan, yang kemudian keinginan-keinginan itu kita buat dengan jujur di hadapan Allah, bukan seperti kata orang Jawa, abang-abang lambe, bukan karena ikut-ikutan tren, bukan karena ikut-ikutan teman, bukan karena gengsi, bukan karena asal pengen, tapi itu betul kita inginkan. Kita ingin setiap malam sholat tahajud, kita ingin setiap hari baca Quran, sebulan hatam minimal 1 kali, kita ingin berangkat umroh, kita ingin berangkat haji. Hadirin, sampaikan ini dalam doa-doa kita, sampaikan target ini dengan jujur kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in tasduqillaha yasdukka, jika kamu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti memberikan harapan dan cita-citamu kepadamu, maka Allah pasti akan hilangkan hambatan dan rintangannya, Allah akan mudahkan kamu dalam mencapainya. Maka niat-niat kebaikan, target-target ibadah yang kita miliki harusnya membuat kita selalu optimis dan antusias setiap hari. Dan kalau itu jujur di hadapan Allah, percayalah Allah hanya cukup mengatakan kun innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah cukup mengatakan kun, maka Allah akan mudahkan itu pada kita, walaupun jalannya mungkin serasa tidak logis dalam alam berpikir kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah, akhirnya marilah kita mohon ampun kepada Allah, marilah kita introspeksi diri, marilah kita muhasabah diri, bila mana kemudian selama ini kita tidak pernah punya target-target kebaikan dalam hidup ini, bila mana selama ini kita melupakan cita-cita untuk kebaikan akhirat kita,
Bila mana selama ini kita tidak pernah punya target-target ibadah dalam hidup dan keluarga kita, marilah kita mohon ampun kepada Allah. Atau juga kita mohon ampun kepada Allah bila mana selama ini kita mudah putus asa, menganggap kita tidak mungkin bisa berangkat haji, menganggap kita tidak mungkin bisa berangkat umrah, menganggap kita ini memang tidak bakat sholat tahajud setiap hari. Hadirin rahimakumullah, boleh jadi itu semua karena niat kita belum jujur kepada Allah, niat kita belum bulat kepada Allah. Maka mari kita beristighfar, mari kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga target-target kebaikan itu senantiasa membuat kita bersemangat dengan kebaikan dalam hari-hari kita, dan Allah senantiasa mudahkan kita dalam mencapai cita-cita kebaikan dunia dan akhirat kita itu tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. اللهم ربنا يا ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.